Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah kakak, hari ini kita masuk ke materi IPA Ekosistem tema 5 sub 1. Mari kita simak. Tematik IPA tema 5 sub 1 ekosistem. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Terdapat dua jenis ekosistem, yaitu 1. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya pantai, hutan, gunung. Yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contoh kebun, kolam, sawah. Jenis makanan dan daur hidup hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Jenis makanannya berupa 1. Tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Namun ada juga hewan yang menyukai batang tumbuhan, buah, dan biji tumbuhan. Kambing, rusa, zebra menyukai daun. Sedangkan sapi menyukai batang padi dan jagung, belatung menyukai buah, burung pipit menyukai biji-bijian. Yang kedua, hewan. Beberapa jenis hewan menyukai makanan yang berupa hewan lain yang lebih kecil. Hewan kecil menjadi mangsa hewan yang lebih besar. Contoh, belalang dimakan katak, tikus dimakan ular. Berdasarkan jenis makanan tadi di atas, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama, herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan. Susunan gigi hewan herbivora terdiri dari gigi seri dan gigi geraham, serta tidak memiliki gigi taring. Contoh, kuda, gajah, jerapah, kambing, sapi, kerbau. Yang kedua, karnivora, yaitu kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Contoh, harimau, serigala, kucing, buaya, burung elang, dan macan. Yang ketiga, omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan segalanya. Susunan gigi omnivora terdiri dari gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contohnya tikus, ayam, landak, orangutan, dan beruang. Selain memiliki jenis makanan yang berbeda, hewan juga memiliki daur hidup yang berbeda. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Dan metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada tahap perkembangan hewan. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi 3, yaitu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna yaitu ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari setiap perkembangannya, yaitu kupu-kupu dan katak. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu yang terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya kecoa. Yang ketiga, tidak bermetamorfosis. Ini perkembangan hewannya tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya kadal dan ikan. Oke, berikutnya kita masuk ke sub 2, rantai makanan. Baiklah kakak,
Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup pasti berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah tanah, udara, air, dan matahari. Makhluk hidup yang tinggal dalam sebuah ekosistem pasti saling membutuhkan. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Ingat ya kakak, materi ini bisa kalian lihat di buku paket kalian ya. Ini hanya tambahan keterangan dari Bu Rusti. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Maksudnya tidak mendapatkan keuntungan. Jadi yang satu tidak dirugikan juga, ya. Contohnya pohon anggrek dan pohon dengan pohon yang ditumpanginya gitu. Pohon anggrek kan kalian sering lihat ya, ada pohon besar itu biasanya sering ditumpangin sama pohon anggrek, ya. Itu pohon anggrek itu tidak merugikan pohon induknya, pohon apa? Pohon inangnya ya, istilahnya tuh pohon yang besar. Nah, untuk yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang satu dirugikan. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu dirugikan, yaitu pohon mangga dan pohon benalu. Pohon benalu itu merugikan ya kakak, karena bisa meresap sari-sari makanan yang ada di tubuh batang tersebut yang besar, yang ditumpangi. Selain berinteraksi dengan lingkungan, makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. 3 peran rantai makanan makhluk hidup yaitu 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya padi, jagung, rumput, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan makhluk lain sebagai sumber makanannya. Contohnya hewan. Yang ketiga pengurai, yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya cacing tanah, bakteri, dan jamur. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Ya, yang seperti kalian buat hari ini. Tapi ada juga sebagian yang sudah membuat teman-teman kalian membuat jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kita masuk sub 3. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Produsen dimakan oleh konsumen dan melepas energinya kepada konsumen. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan.
Setiap komponen dan jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat, gangguan keseimbangan ekosistem dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, faktor alam, yaitu bisa berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan gunung meletus. Faktor yang kedua adalah faktor dari manusia, yaitu kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan, pemukiman, dan perburuan liar. Oke kakak, semoga dari keterangan Bu Rusti paham ya. Kalau belum paham bisa baca lagi di buku paket kalian. Jangan lupa rajin-rajin membaca ya dan menulis. Demikian materi tematik IPA kita hari ini ya kakak. Sampai bertemu lagi di tema materi IPA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.